Baik, tadi kita sudah mendengarkan cerita menarik dari Mas Nando, mulai dari Amerika, mulai dari 97 bahkan 97 yang itu menjadi titik awal sebenarnya pertemuannya dengan politik, ya, lalu menimba ilmu ke Amerika dan akhirnya memutuskan balik ke Indonesia dan justru dan bahkan membuat usaha di Jawa Tengah di dapilnya. Jadi bukan anak Jakarta yang kemudian karena caleg tiba-tiba turun ke dapil gitu, bukan, ternyata sudah punya basis di daerahnya. Nah, tapi yang menarik Mas Nando, biasanya pengusaha ini kan ketika dia memutuskan terjun ke politik, ada nilai, ada value yang diperjuangkan. Nah, Mas Nando sendiri kira-kira apa sih Mas yang ingin diperjuangkan sebenarnya ketika memutuskan untuk masuk ke politik dan jadi caleg DPR? Jadi gini, Mas Ardi, kalau di dalam bisnis itu tujuan kita adalah kita mendapatkan keuntungan dari sebuah investasi yang kita sudah invest. Jadi kita keluar uang untuk investasi, kita bekerja, kita mendapatkan hasil dan mendapatkan keuntungan. Nah, politik nggak seperti itu, Mas. Politik itu tidak menghasilkan keuntungan. Politik itu adalah pengabdian. Politik itu pengabdian. Politik itu adalah bahkan kita tidak mendapatkan keuntungan dari sesuatu investasi yang kita tanamkan. Kita adalah benar-benar mengabdi kepada rakyat. Jadi makanya politik dan bisnis itu satu kesatuan yang berbeda menurut saya. Jadi bisnis itu kita mencari keuntungan, politik itu adalah pengabdian kepada rakyat gitu. Jadi tujuan saya masuk politik itu adalah pengabdian, Mas. 44 tahun saya sudah hidup di dunia ini, saya sudah membina keluarga, saya sudah mendapatkan keuntungan dari perusahaan-perusahaan saya sudah mensejahterakan karyawan-karyawan saya yang jumlahnya hanya sedikit ini. Nah, ini saatnya saya mensejahterakan masyarakat di dapil saya. Itu tujuan saya. Jadi ingin berdampak lebih memang, masyarakat ya. Memang di dalam agama Islam pun juga dikatakan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi masyarakat. Nah, saya sudah bermanfaat untuk karyawan saya, tapi izinkan saya untuk bermanfaat untuk masyarakat luas dalam dapil saya. Mungkin suatu saat saya akan menjadi orang bermanfaat untuk satu Indonesia. Amin. Amin. Nah, tapi untuk saat ini saya hanya ingin memberikan kesejahteraan ekonomi di dapil saya yang jumlahnya itu 59 kecamatan, 4 kabupaten kota, dan jumlahnya lumayan banyak. Nah, tantangan yang Mas Nando lihat di masyarakat, kira-kira apa yang menjadi problem masyarakat di dapilnya Mas Nando yang kemudian itu kayaknya saya harus perjuangkan ini? Itu banyak sekali Mas Andi. Saya itu kampanye itu hanya 8 bulan, totalnya 8 bulan. Itu banyak sekali permasalahan yang saya harus dari infrastruktur, dari masalah pupuk, pertanian, air bersih, terus masalah kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, itu semua itu bermasalah semua. Bukan bermasalah, artinya harus ditingkatkan. Nah, karena saya waktu itu pas kampanye alhamdulillah saya masih muda dan saya masih terjun ke lapangan ya. Saya ratusan ribu saya ketemu orang, jadi saya udah menginventaris semua permasalahan ini, Mas. Saya udah menginventaris permasalahan ini. Jadi insya Allah nanti kalau saya sudah menjabat, sudah dilantik, insya Allah saya akan balik ke dapil saya dan insya Allah saya akan satu persatu saya akan mengurai permasalahan-permasalahan ini. Saya penasaran, kira-kira janji yang pernah disampaikan ke masyarakat itu mungkin banyak gitu ya, 1-2 nih Mas Nando yang mungkin bisa di-spill ke pendengar kita. Oke, jadi sebenarnya yang saya lakukan 8 bulan terakhir pada saat saya kampanye itu sebenarnya bukan hanya janji. Saya menjelaskan kepada warga konstituen saya bahwa DPR RI itu adalah hanya seorang jembatan bagi rakyat ke pemerintah pusat. Selayak namanya adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi kami hanya wakilnya panjenengan semua. Saya bilang, saya itu hanya wakilnya Bapak Ibu-Ibu sekalian. Jadi permasalahan apa yang akan saya temukan di bawah dari Bapak Ibu sekalian itu akan saya sampaikan ke kementerian atau di pemerintah pusat. Jadi saya itu hanya jembatan aja. Jadi saya fungsinya hanya untuk komunikasi antara rakyat kepada pemerintah pusat, permasalahannya apa. Jadi seperti itu aja. Jadi menyambung lidah ya. Menyambung lidah, betul. Jadi saya otomatis nanti begitu saya dilantik,
saya akan turun ke bawah, saya akan inventaris lagi permasalahannya apa, saya akan bawa ke Jakarta, dan saya akan aspirasi itu akan saya suarakan. Jadi itu aja yang saya katakan ke mereka. Jadi saya nggak banyak ngumbar janji, Mas. Sambil saya sampaikan, pada saat 8 bulan saya terakhir kampanye itu, saya menggunakan media Instagram saya untuk berkomunikasi dengan semua rakyat saya yang saya temuin. Jadi banyak sekali saya setiap pagi itu, selamat malam, pagi Mas Nando, apa semua saya jawabin, Mas. Itu Sendiri? Saya sendiri. Tanpa admin, Mas? Tanpa admin. Bahkan banyak semua yang kontak saya itu lewat Instagram saya. Jadi semua saya jawabin. Karena saya ingin menjadi anggota dewan yang bermanfaat, Mas. Bukan hanya seorang anggota dewan yang begitu jadi terus tiba-tiba menghilang. Saya nggak mau kayak gitu. Saya pengen seperti ayah saya. Ayah saya tuh idola saya. Jadi dia tuh udah 4 periode jadi anggota DPR terus. Saya pengen terus menjadi anggota DPR. Jadi bermanfaat lah bagi dapil saya. Nah, itu tadi yang soal cerita banyak politisi yang melupakan dapil atau melupakan konstituen, kan cerita itu kan banyak, Mas. Dan itu terekam di Memori Publik itu. Sebagai seorang pengusaha baru, maksudnya orang yang sudah lama di dunia bisnis, sudah lama di dunia usaha, kemudian masuk ke politik, yang kira-kira menurut Mas Nando nilai-nilai di dunia usaha itu yang bisa kita bawa ke politik itu apa sih, Mas? Sehingga kemudian publik percaya gitu, oh kalau kita pilih anggota DPR yang dari pengusaha itu lebih baik misalnya dari yang lain, misalnya kira-kira. Ya paling nilai yang paling bisa saya jual pada saat itu adalah saya sudah selesai dengan hidup saya. Saya sudah puluhan tahun saya kerja, saya sudah mendapatkan tabungan yang cukup untuk saya dan keluarga saya, jadi saya tidak mencari hal-hal seperti itu lagi. Yang saya cari adalah pengabdian kepada rakyat, itu yang saya jual. Nah, kita melihat di beberapa pemberitaan ya, Mas Nando ini kan cukup banyak bicara soal ekonomi, BUMN, bahkan sesekali saya mengkritik kebijakan di Kementerian BUMN gitu ya. Saya mau tahu, nanti kalau sudah terpilih, sudah dilantik jadi anggota DPR tanggal 1 Oktober. Ya, itu kira-kira akan memilih di komisi mana, Mas? Oh gitu. Jadi kalau saya ditanya komisi mana, otomatis saya berharapnya itu komisi yang saya sudah punya background. Saya sudah pengalaman di bidang itu. Saya sudah tahu gimana penyelesaiannya mengenai sektor-sektor itu. Nah, kenapa tadi sempat dikatakan bahwa saya sering komentar mengenai BUMN, ekonomi, keuangan? Karena wartawan yang nanya ke saya, kalau bukan sekitar itu, saya nggak pernah jawab. Saya bilang saya nggak paham kalau masalah itu, tapi kalau misalnya saya bicara ekonomi, kita bicara BUMN, kita bicara keuangan, itu saya paham sekali. Karena itu adalah bidang saya, itu adalah background saya, itu sesuatu yang saya tekuni selama bertahun-tahun di negara ini. Jadi otomatis saya gatel untuk berkomentar di situ. Gitu. Ya, jadi itu tadi cerita Mas Nando, bagaimana beliau merawat dan memperjuangkan aspirasi di masyarakatnya. Dan ini salah satu kelebihan dari politisi muda, sangat aware terhadap sosial media, menggunakan sosial media sebagai jalur komunikasi kepada masyarakat. Jadi untuk masyarakat dapil Jateng 1, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kabupaten Kendal, dan Salatiga, jangan sungkan-sungkan untuk menyampaikan aspirasi ke Mas Nando lewat sosial medianya. Sosial media dijawab sendiri, jadi bukan lewat admin. Jadi semua aspirasi insya Allah akan dibaca langsung oleh Mas Nando. Baik, Mas Nando, sebelum kita akhiri percakapan kita, perbincangan kita pagi hari ini, kita mau kuis dulu, Mas Nando. Oh, iya. Ini kuisnya jawab cepat, disordered. Jadi nanti saya akan tanya ke Mas Nando dan mohon dijawab untuk cepat dan ringkas. Nggak perlu ada penjelasan. Langsung aja. Jadi tegang nih saya ini. Oke, kita mulai, Mas. Oke. Pertanyaan pertama, Kendal atau Jakarta? Kendal. Bisnis atau politik? Politik. Ternyata bisnisnya sudah mulai dilupakan kayaknya. Main golf atau goes? Goes. Masyarakat ini banget ya, sehat banget gitu. BUMN atau kementerian? BUMN-nya maksudnya
perusahaannya? Kementerian. Kementerian. Nih, ini udah agak serius nih kita nih. Bahlil atau Erlangga? Bahlil lah ada. Karena ketum baru kayaknya. Bahlil lah ada dia. Kemudian, nah ini masuk kita ke pilkada. Ahmad Lutfi atau Andika Perkasa? Ahmad Lutfi, of course. Udah pastilah. Dukung Golkar soalnya. Terakhir, Prabowo atau Gibran? Prabowo. Prabowo Setuju. presiden terpilih. Baik, terima kasih Mas Nando atas perbincangan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup, kita mau mendengarkan dulu closing statement dari Mas Nando. Mungkin ada pesan-pesan buat masyarakat di Jateng 1 yang sudah memilih Mas Nando di pemilu kemarin. Baik, pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih, terutama ke Mas Hardi dan Promedia yang sudah mengundang saya, yang sudah memberikan kesempatan saya untuk datang ke sini dan mengulik perjalanan hidup saya. Pesan dari saya tentunya untuk dapil saya, kemarin ada 63.881 suara untuk saya. Terima kasih banyak atas pilihan saya. Tapi saya di sini bukan sebagai anggota dewan untuk 63.000, tapi saya sebagai anggota dewan 4 kabupaten kota. Kabupaten Kendal, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, dan Kota Salatiga. Jadi insya Allah doakan saya berjanji akan menjadi anggota DPR RI yang amanah, yang mewakili 4 kabupaten kota tersebut, bukan hanya orang yang milih saya, tapi seluruh warga 4 kabupaten kota tersebut. Jadi sekali lagi terima kasih, Nadi. Insya Allah nanti di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi. Baik, terima kasih banyak Mas Nando sudah hadir di Promedia. Dan ini sosok yang luar biasa, politisi muda yang mudah-mudahan apa yang menjadi aspirasi masyarakat Jawa Tengah 1, khususnya di wilayah Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kendal, dan Salatiga, nanti bisa dibawa ke Jakarta aspirasinya dan diperjuangkan, sehingga kehadiran Mas Nando sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029 benar-benar dirasakan oleh masyarakat Jawa Tengah 1. Sampai ketemu di podcast CV Talk berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.